Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengenalkan diri saya. Saya Krisus Mitasari. Sehari-hari saya bekerja sebagai auditor internal di lingkungan pemerintah Daerah Kota Palu pada unit organisasi Inspektorat Kota Palu. Saya sangat bangga terpilih menjadi salah satu peserta penyuluh anti korupsi di bawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan dari penyuluhan saya kali ini adalah bagaimana menerapkan dan implementasikan anti korupsi pada diri saya dan juga kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Palu dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari, yakni melaksanakan pembinaan terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palu. Sebelum saya memulai materi penyuluhan saya pada hari ini, izinkan saya berpantun tentang anti korupsi. Ini salah satu pantun yang sangat indah untuk saya khususnya. Tuan berpantun, tanda Melayu. Jangan takut terdengar aku. Mari kita jaga diri selalu dari korupsi yang datang merayu. Semangat pagi, pagi, pagi. Say no to corruption. Baiklah, saya akan langsung ke materi penyuluhan saya pada hari ini. Tentang masalah integritas korupsi itu sendiri. Sesungguhnya apa itu korupsi? Mengapa kita harus melawan korupsi? Apa dampak dari korupsi? Bagaimana cara pencegahan korupsi itu sendiri? Baiklah, pertama saya akan membahas tentang masalah pengertian korupsi. Sesungguhnya ada berbagai macam pengertian korupsi. Ada yang berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, yang berarti adalah bejat, dan ada juga menurut pendapat para ahli. Tetapi untuk penyuluhan materi sosialisasi atau penyuluhan kali ini, saya lebih memilih mengambil pengertian korupsi itu sendiri berasal dari Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa setiap orang yang tergolong melawan hukum melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu kelompok menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Bagaimana usaha pencegahan korupsi itu sendiri? Sesungguhnya pencegahannya itu telah banyak dilakukan oleh pemerintah sendiri dengan cara melakukan penindakan terhadap para koruptor. Yang kedua dengan cara melakukan sosialisasi kampanye ataupun melakukan penerapan pendidikan korupsi itu sendiri, seperti melakukan penyuluhan juga termasuk salah satu usaha pencegahan anti korupsi. Dan yang ketiga adalah perbaikan sistem, di mana perbaikan sistem ini dengan selalu memperbaharui peraturan, undang-undang yang berhubungan tentang dengan korupsi itu sendiri. Kemudian, tujuan akhir dari usaha pencegahan korupsi itu sendiri, yang pertama adalah mempersulit peluang terjadinya korupsi. Semakin sempit ruang korupsi, maka semakin kecil pula orang yang akan melakukan korupsi. Karena dampak dari penindakan tadi adalah, contohnya salah satunya adalah penjara ataupun hukuman seumur hidup. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika korupsi berkurang ataupun tidak sama sekali, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Dan bukan hanya mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi bahkan menghindari atau tidak adanya kemiskinan sama sekali. Hasil dari ICP atau Index Corruption Perception itu sendiri, pada 2 tahun terakhir untuk Indonesia, kita mengalami peningkatan yang dari urutan 38 menjadi urutan 40 dari 180 negara, di mana kita berada pada posisi 85 dari 108 negara sendiri, di mana dalam ICP sendiri menyatakan bahwa skala indeks 0 sampai 100 semakin tinggi nilai indeks pemberantasan korupsi, semakin baik peringkat Indonesia. Di mana kita melihat dari diagram ini perjalanan persepsi 10 tahun indeks persepsi korupsi Indonesia itu sendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia akan terus memperbaiki hingga taraf yang lebih baik lagi, sehingga ICP itu semakin
semakin tinggi hingga tingkat korupsi di Indonesia bisa selalu ditekan. Kemudian ada juga pembelajaran ataupun kita bisa belajar dari negara-negara lain, contohnya seperti Jerman yang menerapkan hukuman seumur hidup atau mengembalikan seluruh hasil harta hasil korupsi bagi yang melaksanakan atau yang melakukan korupsi atau koruptornya itu sendiri. Jadi hukumannya itu sangat luar biasa, seumur hidup ataupun pengambilan hasil korupsi dari seluruh yang hasil yang telah dilakukan oleh koruptor itu sendiri. Kemudian ada contoh juga dari negara Arab Saudi. Arab Saudi itu menerapkan hukuman pancung bagi siapa saja yang melakukan korupsi. Dan juga ada Malaysia. Malaysia itu menerapkan undang-undang korupsi itu sejak tahun 1961 atau yang diberi nama dengan Prevention of Corruption atau Act pada tahun 1997. Berlaku pula anti korupsi yang dimana semakin menguatkan hukuman untuk para koruptornya di negara mereka. Kemudian untuk Indonesia sendiri, perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukum finansial koruptor sangat-sangat berbeda, di mana kerugian negara yang dihasilkannya lebih besar dengan hukuman finansial yang harus mereka kembalikan itu masih sangat berbanding sangat besar. Kemudian pertanyaannya, siapa yang menanggung sisa dari biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus korupsi itu sendiri? Dan otomatis jawabannya adalah pemerintah Indonesia itu sendiri. Jadi untuk menekan angka korupsi, untuk menekan kasus korupsi, bagaimana caranya kita bisa meminimkan korupsi itu sendiri dengan cara peningkatan perbaikan sistem dan meningkatkan penindakan terhadap para koruptornya. Kemudian kita melihat dari sisi dampak. Dampak korupsi itu bukan hanya berdampak pada masyarakat, bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi berdampak pada masalah pendidikan, berdampak pada masalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya besaran pajak dan pelayanan publik yang tak pernah kunjung membaik, dan pelayanan kesehatan yang sangat-sangat mahal. Itulah kenapa kita harus memberantas korupsi. Untuk peningkatan pemberantasan korupsi, bukan hanya pada diri sendiri dan masyarakat, kita perlu menerapkan nilai-nilai integritas terhadap korupsi, anti korupsi maksud saya. Nilai-nilai integritas itu antara lain yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah bukan hanya berawal dari diri kita sendiri, tetapi bagaimana jujur terhadap suatu hal, jujur dalam lingkup kecil terhadap keluarga, itu adalah salah satu contoh. Kemudian jujur dalam pekerjaan kita, jujur dalam kelakuan kita, jujur dalam melaksanakan apa yang kita telah kerjakan sehari-hari. Yang kedua adalah peduli. Kita wajib peduli terhadap sesama. Peduli dalam arti ketika ada yang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan korupsi, apakah dalam hal menyogok atau menyuap, kita peduli dan bisa memberikan semacam nasihat pun bisa, kemudian memberitahukan kepada yang berwenang bahwa ada kasus korupsi yang dilakukan di suatu tempat. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri artinya adalah tidak bergantung dengan orang lain, di mana kita bisa melakukannya sendiri sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin bukan hanya masalah waktu, tetapi disiplin dalam pekerjaan, disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari, disiplin dalam penugasan yang dilaksanakan, disiplin juga terhadap atasan, itu bagian dari disiplin. Kemudian ada yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, dengan tuntas, dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah kita diembankan oleh pimpinan kita. Bukan hanya pimpinan, tetapi dalam skop keluarga, dalam skop pekerjaan juga, semuanya adalah bagian dari tanggung jawab kita sendiri. Yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras itu bagaimana kita berupaya dengan sepenuh hati kita, dengan mengerjakan secara tuntas,
kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tepat waktu. Itulah yang dikatakan sebuah kerja keras. Kemudian adalah sederhana. Kesederhanaan itu bukan hanya dari cara kita berpakaian, bukan hanya cara kita bergaya, tetapi bagaimana sederhana itu lebih menampilkan cara berbahasa yang lebih indah, yang lebih baik. Kemudian tidak bergaya hidup mewah itu adalah bagian dari sederhana. Tidak membuang-buang uang ataupun yang tidak penting, karena kita harus lebih mendahulukan kebutuhan daripada sebuah keinginan. Yang kedelapan adalah berani. Berani adalah bagaimana sikap kita jika melihat suatu tindakan korupsi untuk melaporkan. Yang kesembilan adalah adil. Adil terhadap semuanya, bagi masyarakat dan bagi diri sendiri dan juga bagi keluarga. Jadi keadilan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bagaimana tujuannya untuk kepentingan umum terhadap pelayanan masyarakat. Jadi tidak membedakan antara yang miskin dan yang kaya, tetapi adil. Kalau dalam pemerintahan biasanya tetap adil dalam sisi pelayanan kepada masyarakat, baik dalam pelayanan itu bentuk pelayanan publik maupun pelayanan di sekolah ataupun pelayanan di kesehatan. Yang ke-10 adalah nilai plusnya adalah sabar. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu meningkatkan nilai-nilai anti korupsi hingga dapat menciptakan Indonesia ataupun lingkungan kita bebas dari korupsi. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam korupsi, say no to corruption, semangat pagi, 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 dan pagi.